Nah, ini aku ada pertanyaan. Gimana caranya investor atau pelaku di pasar itu nggak FOMO, Cel? Karena ini salah satu yang paling parah menurut aku. Misalnya mereka dengar sesuatu yang muncul di TikTok gitu. Iya. Langsung FOMO gitu. Contoh misalnya aku pernah ngomong A lah gitu. Iya. 6 bulan lalu. Mereka baru dengernya sekarang nih. Iya. FOMO itu, ayo kita beli gitu. Iya. Kayak it's like monkey brainnya nyala, tau nggak? Jadi kayak Iya. itu kan ada meme-nya tuh. Jadi monkey Lizard brain. neuron activation. Nah, jadi neuron activationnya nyala. Pip, Terus oke, so gue beli gitu. Iya. Gimana supaya nggak FOMO? Gimana caranya matiin monkey brainnya itu? Jadi biar nggak begitu neuron activation terus langsung yuk kita pencet beli. Sebenarnya ya, matiin monkey brain. Iya tadi what I said from the beginning. Itu kan berarti our emotional brain kan? Ya. Itu emang lebih kuat sifatnya. Makanya it's very tricky, it's very hard to turn off. Tapi learning about the fact that we have that, I feel kita bisa jadi lebih berpikir 2 kali lah at least. Jadi ada remnya. I feel like some people tuh gini. Kalau ibarat ada kereta kuda sama ada yang ngendarain. I feel some people tuh nggak bisa ngendarain kudanya. Ngerti nggak? Oke. Logikanya tuh nggak bisa kendarain mereka punya emotional behavior. Contoh ya, aku sebut misalnya sini ya, kita sebut ya. Misalnya ada saham ABC gitu atau koin kripto ABC yang ada di portofolio aku sekarang. Percaya nggak? Mungkin ada dari sini kayak 20-25% yang langsung beli itu without even researching. Karena mereka kena bias, karena mereka rasa oh itu Timothy beli, Timothy lebih pintar dari saya akan beli. Dan lebih gampang juga buat mereka tinggal copy aja kan. Iya, padahal nggak tahu besok bisa saya jual gitu kan. Kenapa? Why do people do those stuff? Dan kenapa mereka secara logik mereka nggak bisa kendarain kuda yang which is the emotion part? Well, sebenarnya tadi sih yang dibahas kan dari awal kita udah bilang soal the emotional part. Terus udah kayak gitu, ya itu our reward system mereka aktif ketika mereka ngeliat ada possible chance winning more. Oke. Ya kan? Jadi mereka aktif, oke, FOMO langsung beli gitu. Yeah. Nah, padahal sebenarnya that's the wrong thing to do. Karena kan ketika FOMO berarti yang aktif itu bukan our prefrontal cortex, bukan yang rational decision loh. Oke. FOMO itu sebenarnya activity-nya apa sih? Ya udah our limbic system, our emotional side. Nah, our limbic system itu ya udah sifatnya otomatis tanpa banyak mikir, langsung gas aja. Nah, itu sebenarnya salah. Nah, makanya kalau misalnya buat orang-orang yang ngerasa, okay, I wanna do this. Ini kalau one of my tips ya. Kalau lagi pengen banget sesuatu, ini pokoknya harus sekarang. Coba take a deep breath dulu. And then you wait for a while, maybe for 5 minutes to 10 minutes. And then you go back to what you think you wanna do. Contohnya nih, mereka misalnya ini kan banyak banget. Sebenarnya yang kita bahas dari tadi itu nggak cuma sekedar di investasi kan. Tapi in real life, contohnya misalnya ada artis A gitu. Kenapa? Mereka langsung FOMO, ya kan, langsung tangan itu langsung tahu faktanya tuh kagak, ya kan? Tahu isinya kagak, tapi mereka tuh cepet banget. Why do people do that gitu? Why do people maksudnya berarti follow the herd kan, follow the trend. Follow the trend, tapi misalnya gini, something yang mereka bahkan nggak tahu gitu loh kebenarannya, apakah itu benar atau enggak. Tapi mereka karena orang pernah lihat nggak sih narasi itu switch dari A ke B cepet banget. Jadi misalnya ada A kena kasus nih karena si pacarnya yang cowok ngomong gitu misalnya kan. Tiba-tiba yang satunya klarifikasi terus jadi semuanya kesini gitu loh. Ngerti. Padahal mereka belum denger both side of the story, nggak tahu cerita secara full, langsung hajar dulu. Kalau kasus ini kan berarti agak apa ya, orang nggak tahu keadaannya apa tapi asal ngomong. Gitu ya berarti ya. Tapi itu kan itu ada triggering secara nggak tahu psikologi atau neuroscience di bagian FOMO-nya kan. Terus mereka cepat banget kan ketika berarti langsung. Sebenarnya ada berbagai alasan juga sih. FOMO bisa, terus mungkin apa ya? Sebenarnya kalau soal ngetik-ngetik dan juga nulis-nulis di komentar, it can be rewarding for some people. Entertaining. It's entertaining. Karena hidupnya menyedihkan kebanyakan. Karena sebenarnya manusia secara dasarnya we seek novelty. Kita selalu berusaha cari yang beda kan. Karena kalau enggak hidup tuh flat, boring. Gini, kayak kemarin aku sempat kirim kan. Aku punya partner yang dia ngajar, cuma ngajar dan komentarnya kacau banget kan. Itu kenapa tapi di mereka ngelihat entertaining kah? Mereka ngelihat bahwa mereka mungkin ngaca setiap pagi, hidupnya jelek, susah lah hidupnya. Jadi mereka venting out to others yang ya mungkin di mereka tuh cuman asal ngetik aja. Ya, sebenarnya tiap orang kan beda-beda ya. Karena sebenarnya yang paling kompleks adalah kita nggak bisa tahu core motivation dari tiap orang nulis tuh apa.
Ada yang mungkin karena FOMO aja, ada yang mungkin kalau yang initiate mungkin emang selama ini ada nyimpen kepahitan apa, kan kita nggak tahu ya. Maksudnya the main reason tiap orang nulis atau ngomong sesuatu tuh nggak ada yang tahu. Cuman kalau misalnya following around, ya itu karena it is rewarding for them. Rewardingnya in what way? Ada sesuatu, karena kalau misalnya ada apa ya? Kalau misalnya hidup tentram damai flat aja tuh it's boring. Karena basically nggak ada spike dari dopamin, nggak ada, serotonin nggak ada, semua nggak ada. Berarti kebanyakan hidupnya yang flat kan, yang begitu kan? Kebanyakan yang flat. Karena if people are busy, ketik di KRL tuh kan. Karena kalau udah sibuk, terus udah banyak yang happening, ya itu tadi bilang cognitive load-nya kan berarti alokasinya kayak yang lain kan. Makanya kayak seumur hidup ya, I've never made satu hate comment ke anyone. I guess kamu juga pasti nggak pernah kan? Karena ngapain gitu loh buang energi untuk nge-hate orang atau buang energi untuk bikin narasi begitu kan. I know for some people it's their job kan. Ya kan, buat kayak oknum jurnalis kan it's their job untuk get clicks, right? Cuman I don't think it's fair lah kayak begitu. What do you think? Kenapa begitu orang punya trigger untuk melakukan itu, kenapa? Ya itu sebenarnya trigger untuk ngelakuinnya kalau yang ngikut-ngikut orang lain novelty seeking. It's just novelty seeking. And then ini salah satu cara untuk bonding juga lewat itu. Really? Ya, karena gini. Explain. Kita menemukan orang yang opininya sama kita, terus cara pandangnya sama kita, serasa saling support kan. Oh, jadi bisa jadi kayak kubu haters gitu? Iya, jadi kayak berasa, wih, makanya banyak yang misalnya kayak movement itu kan works ketika let's say nih ya waktu zaman I think 2015 or 2016 I forgot, tapi ada yang kayak movement kayak gender equality, something like that. Makanya mereka trying so hard buat narik key figures, right? Karena kalau key figures itu pasti dia have something to say and people follow them. Nah, buat for the people yang follow them supaya ngerasa relate to the artist kan, or the key figures tadi, itu one of the ways adalah dengan menyelaraskan opini mereka. Jadi mereka merasa in one unity gitu loh. Makanya that explains juga kalau zaman tahun berapa ya? Maybe 60s, 70s ada banyak cult and all of that. Karena itu kalau misalnya orang yang punya opininya sama and then view-nya sama, it increases their bonding juga. Jadi berasanya erat banget. Gitu. That explains sih. Mungkin kenapa mereka itu, karena mereka bergrup gitu. Bergrup banget, merasa bonding banget. And then especially kalau bisa ngobrolin shared experience ya. Misalnya nih, iya, I experience this, and then another one comment, I also experience the same. Itu berasa kayak support group.